bisa menikmati di sini tanpa harus bayar. Bagus sih sebetulnya. Nah, selamat. Luar biasa. Pak Peter, Pak Gibot, terima kasih. Ya, makasih. Kami ngobrol di sini. Ngomong-ngomong Pak Peter, bermain ini memang sudah sejak kecil atau tiba-tiba dapat ilham gitu, main yuk. Saya dulu memang main piano, sempat belajar main piano waktu saya umur 8 tahun ya. 8 tahun? Tapi belajarnya cuma 1 tahun. Oleh Itu karena baru 2 Re Mi Fa Sol. Pak keyboard tahu tuh keyboard. Karena orang tua saya bangkrut. Ah. Jadi yang pertama dijual itu piano saya. Jadi sebetulnya saya ini musisi gagal. Kasihan banget. Ya. Gagal ya. Ya. Setelah itu udah nggak bisa main lagi. Nggak bisa main lagi sampai saya sudah dewasa, gaji saya yang mungkin kedua atau ketiga, akhirnya istri saya bilang, yalah kita nggak makan aja dulu, beli aja pianomu dulu. Itu sambil marah nggak? Udah beli aja piano, beli aja, beli. Kan berbeda sekali, Pak Peter dikenal dulu sebagai businessman. Ya. Lebih banyak urusannya dengan dunia elektronik, dengan komunikasi. Sekarang urusannya dengan jazz. Itu hal yang bertolak belakang menurut saya. Kok bisa? Jadi apa yang kita dapatkan dari Java Jazz banyak. Contoh seperti peralatan ini kalau boleh ya. Oke. Ini peralatan sekarang khusus dibikin. Ini namanya Silvercrest tapi Java Jazz Series. Wow. Contoh lagi ada kahun, mungkin Pak Sandy bisa kasih lihat di depan. Ini lebih hebat daripada bikinan luar negeri. Sungguh, ya. Alright. Yeah. Tuh, beli. Dan bisa juga dipakai sebagai bongo. Bongo, kayak coba kita mainkan bongonya. Iya. Wah, dahsyat. Dan satu lagi, bisa juga dipakai untuk tempat duduk. Iya. That's good, thank you. Memang Pak, itu kesini, Pak. betul. Kesini. Iya, iya. Saya berpikir untuk seorang seperti Peter Gonta dengan bisnis yang luar biasa menggurita, termasuk urusannya dengan petrokimia, dengan musisi sedemikian banyak sampai luar negeri, termasuk tadi Pak Keyboard juga di sini. Rasanya hidup Anda sangat berwarna. Anda punya banyak teman? Oh, iya. Karena dia menyatakan menjadi teman Anda sudah berpuluh-puluh iya. tahun. Roy. Apa? Iya. Pak Roy, senang bertemu Anda. Iya. Silakan. Wah, ini banyak kejutan nih TV One. Saya ingin mengupas seorang Peter F. Gonta dari segala sisi. Pak Roy, terima kasih sudah datang di sini. Berapa lama Anda berkenal dengan seorang PFG ini? Kita sebut Hampir 50 singkatan. tahun kali ya. 50 tahun? Maaf, bentar sebelum lebih jauh. Usia beliau ini baru 36. Tapi kan 50 kalau dibalik kan 05. Saya kenal dia waktu dia masih berenang di Kali Ciliwung. Iya, Kali Ciliwung yang di Raden Saleh itu tempat mainnya dia. Jadi tadi itu seorang keyboard Maulana sering dikerjain sama Peter F. Gonta. Pernah nggak dikerjain? Mesti dibalik dong kalau dia tadi yang dikerjain Peter Gonta, kita sih Anda cerita yang ngerjain? saya ngerjain dia. Dikerjain apa? Gimana ngerjain? Iya. Iya. Ngerjainnya gimana ngerjainnya? Kalau dia mah gampang, kalau ngerjain dia telepon. Pit ke gereja, Pit hari Minggu, Pit. Wah, dia pusing deh dia. Tapi enggak juga. Dia saya kerjain juga. Gimana? Dulu saya kan kerja di Citibank. Di Citibank untuk jadi manajer itu kan kita harus melalui banyak departemen sebelum kita bisa menjadi manajemen kan. Dia bagian yang wawancara saya terus. Tapi gampang kalau dulu Paul Aket saya nyogoknya pakai angklung, kalau ini saya sogok pakai tiket nonton bola PSSI. Ya. Wawancara beres. Tinggian di Manchester United. Manchester MU lawan PSSI saya kasih, mau nonton nggak nanti malam? Wah dari mana? Ya boleh sih, cuman saya lulus nggak nih? Akhirnya lulus. Pak Roy, hubungan Anda selama puluhan tahun dengan seorang PFG, tentu naik turunnya ada kan gitu ya. Apa yang paling tidak enak dengan seorang PFG ini? Nggak enaknya tuh kalau lagi dia seneng, dia lupa sama kita.
Masya Allah. Dia kayak keyboard juga bukaan. Bagaimana dengan keluarga? Ada satu suara di penghujung telepon yang mudah-mudahan Anda masih ingat jenis suara ini. Selamat malam. Selamat malam. Yang di ujung telepon. Apa kunci menurut Ibu yang paling khas dari seorang Peter F. Gonta? Yang mungkin akan mengingat Anda. Iya, yang paling khas adalah sebagai seorang adik Wah, beliau kakak saya itu dia. Telat banget, lama kali. Kakak saya. selalu baik, Oke. selalu baik dari masa kecil sampai kepada saat ini, Pak. Mac, apa kabar? Pet, Apa kabar? Panggilannya Maggie. Maggie. Dan ya. kalau panggil Pak Peter apa? Peter aja. Peter. Kakak saya ini dan suaminya dokter dan kakak saya sarjana kedokteran juga, tapi belum tamat karena sarjana aja dia nggak praktekin, tapi suaminya dokter jadi dokternya itu jadi dokter di Java Jazz kalau ada artis sakit, Ke dia beliau. ngurus. Oh gitu. Oh, enak juga kalau gini. Ibu Maggie, apa yang Ibu paling ingat masa kecil yang paling Ibu ingat tentang seorang Peter F. Gonta? Yang saya ingat, dia selalu satu step di depan saya. Padahal Anda Dia kakaknya ya. sudah bisa naik sepeda, walaupun lebih muda 1 tahun. Saya belajar sepeda di Cikudapate dari Peter. Berenang begitu juga. Dia diajar keras oleh ayah, dia harus bisa berenang. Kalau sudah bisa, ajarin kakakmu. Oh gitu dibalik. Jadi itu dua yang sebenarnya ya terharu, tapi juga sangat menyenangkan. Tapi Pak. berenangnya pasti bareng Pak Roy, Bu. Ini sebetulnya kalau Pak Roy ini bukan hanya kita berteman, orang tua kita berteman sejak mereka masih muda. Nah sekarang kita pun berteman. Ya insya Allah anak kita juga sudah saling mengenal, tapi sekarang sudah jalan masing-masing ya Roy ya. Dan bukan sekedar berteman. Kalau berteman kan saya banyak teman, Peter apalagi banyak teman. Tapi kalau kita ini saya kira lebih dari teman nih, Peter. Oh iya. Lebih dari saudara malahan. Susah pinjam uang sama Roy. Tapi ngomong-ngomong Tapi saya susah juga pinjam uang dari dia. tapi ngomong-ngomong kalau berdua ini susah duit, bagaimana kita kalau gitu ya? Kita akan perdalam lagi tentang Peter F. Gonta saat lagi di 1 jam lebih dekat.